Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya anak-anak. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tematik tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baiklah, kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara berkembangbiak tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangan vegetatif ini hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup yang baru berasal dari bagian tubuh induknya. Oleh sebab itu, makhluk hidup baru ini memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, perkembangan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami ada spora, tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar atau rizoma, dan geragih atau stolon. Sedangkan pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan manusia. Contohnya adalah mencangkok, stek, dan merunduk. Nah, berikut ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu spora. Apa yang dimaksud dengan spora? Spora adalah sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ada lumut, ada tumbuhan paku-pakuan, dan ada jamur. Spora ini seperti berbentuk serbuk ya. Nah, yang kedua yaitu tunas. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan dengan menggunakan tunas? Yaitu bagian dari tanaman yang tumbuh dari dalam tanah di sekitar induk tumbuhan tersebut sehingga membentuk sebuah rumpun. Nah, contoh perkembangbiakan dengan tunas ada pohon tebu, pohon bambu, pohon pisang, dan pohon nanas. Nah, untuk tunas ini ada beberapa contoh yaitu tunas adventif dan tunas daun serta ada tunas akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif atau tunas yang timbul tidak di bagian semestinya, misalnya di ujung daun ya, contohnya ada cocor bebek. Kemudian ada tunas akar, contohnya tumbuhan cemara dan juga tumbuhan sukun. Nah, berikutnya adalah contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan cara umbi batang. Anak-anak tentunya sudah tahu ya, ada ubi jalar, ada kentang, ada gadung. Nah, untuk umbi batang ini adalah batang yang tumbuh dan berkembang biak di dalam tanah. Biasanya umbi batang juga merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut selain digunakan untuk berkembang biak. Yang selanjutnya ada umbi lapis. Anak-anak tentunya sudah familiar dengan contoh-contohnya. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga bunga tulip. Kenapa disebut dengan umbi lapis? Karena bentuknya batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun yang tebal, menyerupai sisik dan berdaging serta berlapis-lapis. Kemudian yang selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Nah, contohnya ada pada jahe, rumput, dan juga kunyit. Dan yang selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah dan badan bagian tumbuhan itu menyentuh tanah yang nantinya akan tumbuh akar. Contohnya ada pada rumput teki, stroberi, dan semanggi. Nah,
kalau yang ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Contoh yang pertama adalah mencangkok. Yang kedua adanya stek. Ada stek batang, ada stek daun ya. Dan yang terakhir ada merunduk. Nah, setelah kalian mengetahui perkembangbiakan vegetatif, baik pengertian dan juga contoh-contohnya, maka sekarang kalian harus tahu apa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama yaitu budidaya tanamannya menjadi lebih cepat sehingga cepat panen. Yang kedua, mudah untuk proses pembuatannya. Yang ketiga, memperkecil biaya penanaman. Dan yang terakhir, hasil panennya kualitasnya sama dengan induknya. Nah, itu ya penjelasan Bu Guru mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Semoga anak-anak semakin paham dan bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.